Assalamualaikum. Halo kawan bugar. Kebetulan kami para surveyor akreditasi puskesmas dan klinik hendak menghadapi ujian kompetensi untuk dapat menilai kompetensi kami sebagai surveyor. Maka kami juga belajar kembali materi-materi, standar dan instrumen akreditasi puskesmas dan klinik. Kali ini saya mengajak kawan bugar untuk belajar bersama standar 1.4 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan atau MFK. Dan setahu saya teman-teman akan lebih suka untuk melihat instrumen akreditasi karena di sini apa saja yang diminta untuk dipenuhi, yaitu RDOWS, regulasi, dokumen implementasi, observasi, wawancara dan stimulasi. Itu yang diminta untuk dipenuhi berupa dokumen atau lain-lainnya, sehingga teman-teman lebih mudah untuk memenuhinya. Sedangkan kami bagi surveyor, soal-soal yang bersifat skill untuk menilai kemampuan kami dalam hal memberi scoring terhadap masing-masing elemen penilaian, maka di sini kami harus mempelajari instrumen RDOWS seperti yang teman-teman lihat ini. Dalam standar 1.4 yang pertama, kriteria 141, ada elemen penilaian sebanyak 5, A sampai F di sini. Yang pertama, EP yang A, terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK, serta tersedia program MFK yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan identifikasi risiko. Di sini hanya diminta R atau regulasi saja, di mana regulasi yang diminta adalah SK penetapan penanggung jawab MFK yang terintegrasi dengan SK penanggung jawab pada kriteria 121 di bab 1. Dan SK penetapan program MFK yang terintegrasi dengan SK jenis-jenis pelayanan pada kriteria 111 di bab 1. Maka surveyor di sini akan melihat SK yang ada di bab 1 apakah sudah memuat program MFK dan penanggung jawab MFK. Selanjutnya EPB. Di sini berbunyi puskesmas menyediakan akses yang mudah dan aman bagi pengguna layanan dengan keterbatasan fisik. Dalam kurung di sini O dan W berarti di sini maksudnya meminta observasi dan wawancara. Di mana observasi di sini diminta pengamatan surveyor terhadap pengaturan ruang yang aman. Apakah mengakomodasi pengguna layanan yang dengan keterbatasan fisik seperti menyediakan handrail, pegangan tangan pada kamar mandi, dan jalur kursi roda. Serta kursi rodanya tersebut pun harus disediakan di pintu masuk puskesmas. Sedangkan dalam wawancara di sini diminta hasil wawancara dengan PJ Mutu, koordinator MFK dan pasien, di mana surveyor akan melakukan penggalian informasi tentang akses layanan yang mudah dan aman bagi pengguna dengan keterbatasan fisik. Selanjutnya pada EPC berbunyi dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko. Di sini diminta dokumen dan wawancara. Dokumen yang diminta adalah dokumen identifikasi area berisiko pada MFK. Jadi puskesmas diminta membuat daftar berupa tabel area beresiko pada MFK. Dan juga ada peta risiko, di mana dibuatkan peta puskesmas, kemudian ditunjukkan diberi penanda area-area yang beresiko terkait dengan MFK. Dan ada wawancara kepada PJ Mutu dan koordinator MFK terkait dasar penetapan area beresiko pada MFK. Apabila didapatkan pemahaman dari PJ Mutu dan koordinator MFK tentang penetapan area beresiko tersebut, maka puskesmas akan mendapatkan nilai maksimal. Selanjutnya di EPD
Disusun daftar resiko atau risk register mencakup seluruh lingkup program MFK. Di sini diminta dokumen daftar risiko program MFK dengan catatan terintegrasi dengan daftar risiko pada program manajemen risiko. Jadi, program manajemen risiko yang ada di bab 5 harus memuat risk register untuk program MFK. Dan EP yang terakhir, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per triwulan. Jadi setiap triwulan terhadap pelaksanaan program MFK. Di sini diminta ada dokumen evaluasi dari pelaksanaan program MFK dan ada hasil tindak lanjut dari evaluasi tersebut. Nanti kita akan baca pokok pikiran apa saja yang perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti dari program MFK. Ini untuk instrumennya. Selanjutnya kita belajar bersama untuk isi pokok pikiran dalam standar 1.4 program MFK. Kali ini kita refresh, kita belajar bersama lagi standar 1.4 standar akreditasi puskesmas, yaitu manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK. Saya yakin teman-teman di puskesmas sudah memahami bagaimana implementasi dari program-program MFK. Dan kali ini kita refresh agar teman-teman lebih memahami lagi apa yang belum dikerjakan, apa yang menjadi kekurangan dan perlu diperbaiki. Manajemen sarana atau bangunan, prasarana, peralatan, keselamatan dan keamanan lingkungan puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam program MFK ini erat kaitannya berfokus pada manajemen sarana, prasarana, peralatan, keselamatan dan keamanan lingkungan puskesmas. Sarana di sini adalah bangunan atau gedung puskesmas. Prasarana di sini adalah seperti kursi, meja, dan alat-alat lainnya yang menjadi penunjang. Kemudian peralatan di sini adalah peralatan klinis atau peralatan kedokteran yang dipergunakan dalam pelayanan klinis, serta keselamatan dan keamanan lingkungan yang dikelola dalam program MFK sesuai ketentuan peraturan perundangan dan dikaji dengan memperhatikan manajemen risiko. Kita masuk dalam kriteria 141. Disusun dan diterapkan program manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK yang meliputi manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas yang pertama. Yang kedua ada manajemen B3 dan limbah B3. Yang ketiga ada manajemen kedaruratan bencana. Yang keempat ada manajemen pengamanan kebakaran. Kelima, manajemen alat kesehatan. Yang keenam, manajemen sistem utilitas. Dan program tambahan yaitu pendidikan MFK. Berikut kita belajar bersama isi pokok pikiran standar 1.4. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan bangunan, prasarana, peralatan, dan menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat termasuk pasien dengan keterbatasan fisik diberikan akses untuk memperoleh pelayanan. Maka di sini kata kuncinya kita harus penuhi bahwa puskesmas sebagai FKTP yang memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai kewajiban mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang terkait bangunan, prasarana, peralatan, dan menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat, termasuk
pasien dengan keterbatasan fisik diberikan akses untuk mudah dalam memperoleh pelayanan. Pokok pikiran selanjutnya ada pemenuhan kebutuhan, kemudahan, dan keamanan akses bagi orang dengan keterbatasan fisik. Misal penyediaan ramp, kursi roda, handrail, dan lain-lain. Berikutnya, Puskesmas perlu menyusun dan menerapkan program MFK untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat. Di sini kata kuncinya program MFK. Di sini Puskesmas wajib menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program MFK, di mana program MFK disusun setiap 1 tahun sekali dan diterapkan. Program MFK meliputi hal-hal sebagai berikut. Ada manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas dengan penjabaran. Keselamatan fasilitas di sini maksudnya adalah suatu keadaan pada bangunan, halaman bangunan, prasarana, dan peralatan tidak menimbulkan bahaya atau risiko bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat. Sedangkan keamanan fasilitas di sini adalah perlindungan terhadap kehilangan, pengerusakan, dan kerusakan atau penggunaan akses oleh mereka yang tidak berwenang. Selanjutnya, yang kedua, program MFK adalah manajemen bahan berbahaya beracun atau B3 dan limbah B3. Mari kita fokus pada manajemen B3 dan limbah B3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen B3 dan limbah B3 antara lain ada penetapan jenis dan area atau lokasi penyimpanan B3. Jadi kita membuat daftar inventaris B3 di setiap unit atau di setiap lokasi, di mana harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kemudian bagaimana pengelolaan B3 tersebut, bagaimana penyimpanannya, dan bagaimana penggunaannya. Harus sesuai ketentuan peraturan perundangan. Kemudian juga dilakukan sistem pelabelan B3. Berikutnya, ada pendokumentasian dan perizinan B3 yang sesuai peraturan perundangan. Jadi, setiap vaskes nanti harus menunjukkan perizinan B3. Kemudian bagaimana bila terjadi tumpahan dan paparan B3? Di sini pastinya butuh SOP, penanganan tumpahan dan SOP bila terjadi paparan B3. Dan ada sistem pelaporan serta investigasi jika terjadi tumpahan atau paparan. Kemudian pembuangan limbah B3 yang memadai harus sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Puskesmas perlu membuat tabel untuk limbah B3, disebutkan nama limbahnya, kemudian bagaimana penampungannya, bagaimana penyimpanan sementara di TPS-nya, dan bagaimana pembuangannya yang biasanya melibatkan pihak ketiga untuk limbah B3 padat. Sedang limbah B3 cair dapat dibuang ke IPAL. Dan terakhir, penggunaan alat pelindung diri atau APD harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kita sudah menyelesaikan 2 pembelajaran tentang manajemen keselamatan dan keamanan serta manajemen pengelolaan B3 dan limbah B3. Berikutnya dari MFK, kita mempelajari manajemen kedaruratan dan bencana, di mana manajemen kedaruratan dan bencana adalah tanggap terhadap wabah, bencana, dan keadaan kegawat daruratan akibat bencana. Manajemen kedaruratan dan bencana ini direncanakan dan efektif. Jadi ada perencanaan, ada program yang dapat dibuat berupa dokumen disaster plan. Untuk puskesmas dapat menyusun disaster plan puskesmas. Manajemen kedaruratan dan bencana perlu disusun dalam upaya menanggapi kejadian bencana baik internal maupun eksternal. Contoh bencana internal apabila terjadi penyebaran infeksi, contoh infeksi COVID dalam internal puskesmas. Contoh bencana eksternal adalah misalkan terjadi bencana banjir di area lokasi puskesmas. Yang dilakukan dalam manajemen darurat bencana di sini, pertama, puskesmas perlu menyusun identifikasi jenis, kemungkinan, dan akibat dari bencana yang mungkin terjadi menggunakan Hazard Vulnerability Assessment atau HVA. Misalkan area puskesmas berdekatan dengan sungai besar, maka kemungkinan hasil HVA yang tertinggi scoringnya adalah bencana banjir. Mungkin area puskesmas berada dekat dengan Gunung Merapi, maka biasanya skor HVA yang tertinggi adalah resiko bencana gunung meletus. Berikutnya, puskesmas menentukan peran dalam kejadian bencana. Contohnya, kepala puskesmas berperan sebagai apa dengan tugas, uraian tugas sebagai apa saja. Kemudian tim dokter melakukan apa saja, tim perawat bidan melakukan apa saja. Itu dimasukkan dalam dokumen disaster plan puskesmas. C. Di sini ada strategi komunikasi jika terjadi bencana. Kemudian dalam dokumen disaster plan puskesmas disebutkan pula bagaimana puskesmas berkomunikasi dengan lintas sektor, dengan kecamatan dan tim bencana dari kecamatan. Kemudian D, manajemen sumber daya meliputi sumber daya manusia atau ketenagaan yang terlibat dalam bencana. Kemudian obat-obatan yang diperlukan, logistiknya, serta peralatan klinis yang dibutuhkan sudah disiapkan dalam satu tas atau emergency kit yang diperlukan sewaktu-waktu bila terjadi bencana. Kemudian E, penyediaan pelayanan dan alternatifnya. Selagi terdapat bencana, puskesmas tetap memberikan pelayanan rutin sehari-hari seperti pengobatan di poli umum dan poli KIA. Apabila terjadi keterbatasan-keterbatasan, maka puskesmas perlu menyediakan alternatif pelayanan, mungkin di pustu atau di posko-posko bencana. F, di sini ada identifikasi peran dan tanggung jawab tiap pegawai serta manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana. Dan apa yang tercantum dalam B hingga F poinnya ini dimasukkan dalam dokumen disaster plan puskesmas, sehingga nanti surveyor akan melihat kelengkapan dari isi disaster plan puskesmas. Selanjutnya, yang keempat adalah manajemen pengamanan kebakaran. Manajemen pengamanan kebakaran berarti puskesmas wajib melindungi properti dan penghuni dari kebakaran dan asap. Manajemen pengamanan kebakaran secara umum meliputi pencegahan terjadinya kebakaran dengan melakukan identifikasi area beresiko bahaya kebakaran dan ledakan. Maka yang pertama kali dilakukan adalah
Lakukan identifikasi area berisiko bahaya kebakaran dan ledakan. Contoh, area dapur untuk memasak makanan bagi pasien rawat inap. Kemudian area yang di mana terdapat penyimpanan B3 yang mudah meledak dan mengakibatkan kebakaran seperti area laboratorium. Kemudian area penyimpanan gas medik seperti penyimpanan tabung oksigen. Penyediaan proteksi kebakaran aktif dan pasif juga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan area beresiko bahaya kebakaran dan ledakan tersebut. Jadi teman-teman meletakkan APAR contohnya, maka diutamakan di area-area yang beresiko kebakaran dan ledakan tersebut. Antara lain, dilakukan frekuensi inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran secara periodik sesuai peraturan. Ada frekuensi inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan. Jadi dilakukan inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran. Bila puskesmas hanya memiliki alat APAR, alat pemadam api ringan, maka dilakukan inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan terhadap APAR. Kemudian juga terhadap jalur evakuasi yang aman dari api, asap, dan bebas hambatan. Ada proses pengujian terhadap sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun sekali atau 12 bulan. Dan juga edukasi kepada staf terkait sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran. Maka perlu dilakukan debriefing, simulasi ulang untuk melakukan code red atau simulasi ulang untuk penanggulangan kebakaran. Selanjutnya kita belajar tentang manajemen alat kesehatan, di mana alat kesehatan ini berguna untuk mengurangi resiko ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi alat kesehatan. Di mana alat kesehatan harus dipilih, dipelihara, dan digunakan dengan ketentuan. Jadi, alat kesehatan perlu dikalibrasi untuk memastikan kevalidan dari hasil pengukuran, dan perlu juga dilakukan pemeliharaan apabila terjadi kerusakan sehingga alat kesehatan dapat tetap dipergunakan dengan baik dan valid. Yang terakhir di sini adalah manajemen sistem utilitas, di mana manajemen sistem utilitas ini meliputi sistem listrik, sistem air, sistem gas medik, dan sistem pendukung lainnya seperti generator atau genset dan perpipaan air. Sistem utilitas ini dipelihara untuk meminimalkan risiko kegagalan pengoperasian dan harus dipastikan tersedia 7 hari 24 jam. Jadi tidak boleh terjadi listrik yang padam, air yang tidak mengalir. Gas medik harus selalu tersedia untuk keperluan oksigenasi, dan juga ada genset yang diperlukan bila ada pemadaman listrik. Yang terakhir dari program MFK adalah pendidikan MFK. Dan di sini nanti kita akan belajar bersama apa saja yang diperlukan dalam pendidikan MFK. Baiklah teman-teman, inilah pembukaan untuk program MFK. Selanjutnya saya akan membuat video tentang detail masing-masing dari 6 program MFK, yaitu keselamatan dan keamanan, kemudian manajemen gawat darurat bencana, manajemen kebakaran, manajemen pengelolaan B3 dan limbah B3, manajemen peralatan, dan sistem utilitas. Keenamnya akan dibahas satu persatu dengan setiap video. Terima kasih untuk perhatiannya dan terus belajar bareng dengan saya untuk memantapkan
standar akreditasi di puskesmas terus berjalan dengan baik berupa sistem yang berjalan baik sehingga tidak menunggu akreditasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.